Nafsu iki Pak, mohon maaf, sealim apapun kita, nafsu lebih ngalim. Sepandai-pandai kita untuk mensiasati biar tidak terdorong oleh nafsu, ora iso, nggak mampu Pak kita itu. Di dalamnya adalah dosa syirik, mulai kita akil balik, merasa dan merasa sampai kita umur berapa ini. Semuanya itu Allah ampuni karena rahmat yang turun. Tapi jikalau yang turun itu adalah sifat adile Allah, mboten enten Pak, penghuni surga itu mboten enten. Semuanya penghuni neraka. Karena apa? Kita manusia pasti pernah berdosa. Ayo. Semua kita pernah berdosa. Tidak hanya dosa jasmani loh Pak, dosa rohani. Sehingga mengapa Rasulullah ketika saat dipanggil Allah Isra Mi'raj, beliau disucikan hatinya dari takabur, riya dan lain sebagainya, dibelah dan disucikan oleh malaikatul muqarrabin. Wakila, itu semata-mata siapapun panjenengan, jikalau ingin betul-betul menghadap dan bertemu Allah, harus terlebih dahulu hati ini bebas dari syirik khafi. Titik. Caranya bagaimana? Allah sudah memberikan resep di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir 110. Pertama adalah falya'mal amalan sholihan, terus meneruslah hati sampean berzikir, dan terus menerusnya itu tanpa batas. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Oke, jenengan berzikir enggak bisa dengan berdiri, dengan duduk. Duduk enggak bisa dengan berbaring. Artine nopo? Sampean iki waktu kerja berdiri, nggak bisa ada waktu untuk dzikir hati. Oke, nggak bisa kau dengan berdiri, dengan duduk. Artinya waktu istirahat. Duduk jenengan waktu istirahat. Kan mesti Pak, kerja jam 8, jam 12 berarti istirahat jenengan makan-makan apa rokokan, udah buat dzikir. Ayat itu mengatakan jikalau kau masih tetap nggak bisa dengan duduk, berbaring, berarti ajenge tidur. Mau tidur, tak wis pol to Pak niki. Saking pentingnya dzikir itu, mengapa Allah kasih keringanan, nggak bisa dengan berdiri, yo dengan duduk, nggak bisa berduduk dengan berbaring. Ini kalau coro hakikat dzikir adalah nyambung nih hati datang Gusti kelawan dengan rasa ini Pak. Tapi kalau ayat ini surat Ali Imran ayat 191 ini kami terjemahkan secara syariat, yo maksudnya sholat. Kau nggak bisa sholat dengan berdiri, yo dengan duduk. Kalau duduk nggak bisa dengan berbaring karena jenengan sakit. Iku berarti sholat saking pentingnya lho, ngeten lho bahasa syariat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau dosa-dosa ini sebagai jaminan Allah ampuni, mengapa kita tidak lekas? Itu janji Allah loh Pak. Yuhibbukumullah sebagai jawaban syarat yang disembunyikan di dalam ayat itu 31 Ali Imran 31. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul, yuhibbukumullah, Allah berjanji pasti akan dijadikan kau sebagai kekasihnya dan seluruh kesalahanmu itu diampuni dening Gusti Allah. Ya udah,
Percaya monggo, ra percaya monggo. Itu bukan urusan saya. Tapi ini bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Tapi syaratnya hati jenengan harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Itu syaratnya apabila nanti akan dijadikan kekasih Allah di situ. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lah terus ketika saat dalam hati itu ada syirik khafi, jangan harap napas ini yang keluar akan menjadi napas yang taat. Secara hakikat nggak bisa, Pak. Karena sumbernya yang ada di dalam hati kita itu adalah syirik khafi, kotoran. Otomatis yang dilakukan jasmani, takdir ini adalah takdir maksiat bloko. Taat, maksiat, 4 tadi loh Pak nggih. Terus nikmat, terus balak. 4 ini Pak, secara hakikat itu dikelompokkan menjadi 2. Apa? Taat ing mungguh Gusti Allah itu adalah ketika jasad sampean ikut taat secara syariat atau maksiat secara syariat, sing dereng nyambung, dereng paham pun dipeksa. Nemoni balak secara syariat, nemoni nikmat secara syariat, itu jadi taat. Pelanggarannya bagaimana? Barometernya itu tatkala dalam hati jenengan sudah tidak lagi muncul rasa iman keakuan makhluk. Artinya yang muncul dalam hati sampean keakuannya Allah. Mosok Gusti Allah maksiat, Pak? Lah mboten toh? Enggak mungkin. Itulah sifat jaiznya Allah. 1. Nomor 2, secara hakikat 4 ini akan menjadi maksiat. Tandanya bagaimana? Ketika saat berlakunya 4 hal ini, hati kita memandang makhluknya atau muncul rasa ini keakuan makhluk yang melakukan. Inilah maksiat. Makanya jenengan sholat di mata Allah bisa menjadi maksiat, bisa menjadi taat. Hati maksudnya. Dohir kita Pak, sholat niku kan taat nggih. Taat secara syariat taat. Tapi belum tentu ruhannya sampai juga taat. Tondone bagaimana? Waktu sholat jasmani ini ruhannya tidak wassolatil wusta. Padahal ayatnya hafidu ala sholawah juga wassolatil wusta. Antara as-sholawah dengan wusta niki mboten nenten huruf yang memisah, nggak ada. Wakafnya nggak ada. Tanda-tanda mandek lu Mbak nggak ada. Justru di situ Pak ada wawu ataf yang menyambungkan antara sholawah dengan wassolah. Sholawah itu berarti jamak. Maksudnya al-maktubah 5 waktu berarti dilakukan oleh jasmani. Wassolatil wusta. Wassolah iki adalah mufrad. 1 artinya nyun sewu
ketunggalan ati sampean datang keesaan Allah. Berarti ini tidak hanya 5 waktu, 24 jam. Oke, terserah jenengan mengatakan sholat haim, monggo, silakan. Tanda kalau kita ruhaniyah tidak wassolatil wusta, waktu jasmaniyah kita menjaga sholat 5 waktu, ruhaniyah kita larinya kemana? Ini wajah tu wajiyah, atau ini wajah tu fatoros samawati wal ard, isinya langit dan bumi. Ternyata seluruh kita ngalami, Pak, kalau sholat ini, hati ini melihat isi bumi dan isi langit. Itulah makhluk. Mengapa demikian? Itu surat Al-An'am, Pak, ayat 79 kalau nggak salah. Kisah Nabi Ibrahim. Dikatakan wama ana minal musyrikin. Saya sudah tidak lagi menyekutukan Allah, manakala ayat yang pertama ini wajah tu wajiyah, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku wajiyah ke wajah Allah. Ini tentunya jenengan iki sebelumnya sudah mengenal wasilah, sudah membawa wasilah, sudah berlaku namanya dzikir sirul asro setiap saat dan waktu, baru saged, baru bisa. Kalau itu belum kita dapatkan, bagaimana sampai bisa melaksanakan dikatakan terjadi khusyuk? Gak bisa. Iki logika lho, Pak ya. Cara kula bagaimana saya bisa kenyang perutku, lah wong gak ada yang kumakan. Dikasih makan di depan saya, tidak saya makan, bagaimana bisa kenyang? Logika bicara. Bagaimana kita akan bisa bersepeda dengan baik? Lawang sepeda yang dihadapkan terhadap kita tidak mau kita tidak mau untuk belajar. Kapan bisanya? Akhirnya sepeda itu tidak manfaat. Ilmu yang sudah Allah kasihkan terhadap kita tentang tauhid ini, jikalau hanya kita dengarkan dan kita pahami, akhirnya menghasilkan sebuah nur dalam hati, yaitu hidayah kefahaman. Tapi jikalau tidak kita praktekkan, itu namanya percuma. Paham? Ilmu itu sebagai indikator pertama membuka kefahaman kita supaya melakukan amaliyah dengan benar. Orang yang sholat tidak tahu ilmunya sholat, itu ya kurang baik, bahkan tidak baik. Mestinya disempurnakan, ilmunya itu difahami lalu dipraktekkan. Nah, mestinya gitu. Makanya kita setiap bulan ngaji, bahkan punya kitab sak lemari, tapi moh kholwat, moh dzikir, moh praktek. Nggih nyun sewu, Pak, estu nyun sewu. Sampai kenal Imam Ghazali, pengarang kitab, gitu. Terkenal lah niku seluruh dunia. Bahkan kitab yang sering saya baca Ikhya niku, Pak, di situ ada satu makalah menceritakan beliau dapat rahmat Allah itu, beliau dimasukkan Allah surga itu bukan karena sholatnya, bukan karena zakat, puasa, hajinya, gara-gara pas nulis mushaf kitab Ikhya ada lalat yang nyemplung di asbaknya mangsi. Nek cara kita ngomong asbak kan asbak rokok ya toh. Ini beliau biarkan sampai kenyang, dia tidak menggurak. Apa menggurak? Mengusir enggak, terbang sendiri. Dia lihat, loh, jangan dilihat dari
dari lalatnya atau persoalan sepele. Jangan. Lihatlah kondisi beliau ketika saat hatinya kemana. Beliau itu bertemu Allah fi kulli mukawwanat, di dalam makhluk lalat. Tapi makalah ini jangan jenengan simpulkan, oh berarti Imam Ghazali waktu sholat itu gak ketemu Allah. Jangan. Itu contoh kecil aja. Oke, ini di jalur taat Pak. Di jalur maksiat mungkin kita tahu 21 di hadis itu mengatakan ada seorang wanita penghibur hidung belang, tiap hari selalu dia itu melayani. Tapi mengapa Allah masukkan surga? Hanya sepele kalau kita lihat, gara-gara beliau itu kasih minum sama anjing. Sampai akhirnya disimpulno mari ngondol terus ngombeni. Ya gak gitu. Mohon maaf Kak, wong Surabaya kasar-kasar. Bahasane. Jadi dulur kula sing wonten Madura niku katut pisan kuliah. Asale enggak boleh melok katut. Ya gembul wong Surabaya. Sama ta. Kalau kita mau gembul api ya panas, gembul air ya dingin, tergantung. Dan itu enggak ada masalah, yang penting ati sampean bawa wasilah. Wis. Jikalau jenengan menginginkan napas itu bersamaan taat di mata Allah, jawabannya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an. Peganglah erat tali Allah, zikir itu, biar tidak menjadi maksiat. Pun. Lalu secara syariat, pemahaman dari sisi mana nafas itu dijadikan sebagai tempat atau wadah kumpulnya semua takdir. Bapak Ibu niki bahasane boleh mukasafah, gak apa-apa. Mboten napa-napa. Ini berkenaan dengan apa yang kukatakan di awal tadi. Jikalau jenengan hanya sekedar ingin tahu apa yang akan terjadi, koreksi nafas. Coba. Itu jikalau tidak ada nur yang ada dalam hati sampean tidak akan pernah tahu. Lah cahaya makrifat yang Allah nyalakan itu alasannya sebab kita terus menerus berzikir. Udah. Nanti di situ jenengan akan bisa mengendalikan seakan-akan dijadikan taat secara syariat bisa, walaupun itu maksiat. Secara syariat dijadikan maksiat walaupun itu taat bisa. Yang tadinya bala sampai jadikan nikmat bisa, atau dibalik. Tergantung jenengan seakan-akan. Seakan-akan loh niki. Artinya ngeten. Jenengan itu bisa mengendalikan. Pingin taat mesti jadi taat. Pingin maksiat mesti jadi maksiat. Pingin bala mesti jadi bala. Pingin nikmat mesti jadi nikmat. Tergantung jenengan. Caranya bagaimana? Tolong wala tafarroku, janganlah kau lepas sesuatu yang menjadikan alasan Allah menyalakan nur makrifat dalam hati sampean. Apa itu? Zikir. Tatkala nur makrifat itu Allah nyalakan, maka apa yang manusia lain tidak tahu jenengan tahu. Karena apa?
Karena telah dibukakan oleh Allah pintu kasaf jenengan. Tapi saya ulangi, itu gak penting. Buat jenengan yang memang betul-betul merajut hubungan pada Allah. Apakah perlu itu kami kejar? Kasaf itu tergantung jenengan. Dalam makalah lain Pak disampaikan, insya Allah makalah 105 berapa gitu, kita belum sampai di situ. Itu mengatakan bahwasannya nur di dalam diri kita ada dua, ada nurullah, ada nur makrifat, ada kasab suwari, ada kasab maknawi. Bagi orang-orang pelaku sisalik sairin, pelaku perjalanan untuk mendekat dan bertemu Allah, tentang kasab suwari, nurullah ini yang membuka alam kasab itu gak penting. Gak penting. Yang terpenting adalah kasab maknawi, berangkatnya dari cahaya nur makrifat. Nur makrifat akan menyala seiring berjalannya zikir yang selalu kita pegang. Tapi jikalau itu nanti jenengan terus mendawamkan, mengistiqomahkan zikir untuk bertemu Allah atau menyalakan nur makrifat, kok ya Gusti Allah buka kasaf niki, pasti tidak akan mempengaruhi jenengan. Aku yakin. Tapi jikalau jenengan iki beralih tujuan ke kasaf suwari, tak jamin siapapun kita pasti akan terpengaruh. Akhirnya jenengan susah untuk sampai menuju makrifat pada Allah. Sebab orang kalau sudah roh rasane rondo kempling, lali bojo, lali anak. Ayo ngomong enggak. Apapun kita korbankan Pak, kadung seneng loh Pak nggih. Kita sebagai seorang laki-laki gak usah munafik. Masih sing kopian ini kita seneng. Lho nggih. Anak lali, garwa lali. Siapapun kasih nasihat nggak masuk karena kadung mancepe rasa tresno terhadap si dia. Sampai nanti tak cari. Ya Allah Pak, oleh-oleh wae boleh-boleh saja, tapi jangan bini orang. Ngaten nggih? Estu boleh-boleh saja, sing penting jangan bini orang. Tapi rondo kan bukan bininya siapa-siapa, nggak apa-apa lah ngoten. Tapi yo kondo ibu ese angsal napa mboten, asal boleh atau tidak. Kalau tidak boleh, jangan nekat-nekat sampean. Wis tah dipecel. Orang terkuat di dunia itu perempuan Pak, bukan laki. Dari sisi tenaga memang seakan-akan laki-laki, tapi kalau sudah di atas ranjang brengos iki langsung pepleh. Os niku contoh mawon. Artinya apa? Nafsu iki Pak, mohon maaf, sealim apapun kita, nafsu lebih ngalim. Sepandai-pandai kita untuk mensiasati biar tidak terdorong oleh nafsu, ora iso, nggak mampu Pak kita itu. Yang bisa mengalahkan nafsu hanyalah Allah. Lah caranya biar kita terbebaskan, minimal kita tidak mudah terpengaruh oleh godaan nafsu, larilah kepada Allah terlebih dahulu. Larilah, Anda kembalilah, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kau pada Tuhanmu. Wa qala aidan fafirru ilallah
larilah kau kepada Allah. Setelah kau sampai pada Allah, pasti jenengan ditolong. Kesimpulannya makalah 30 ini Bapak Ibu, napas yang ada pada diri kita tergantung jenengan jadikan taat maksiat monggo di mata Allah. Jikalau enggak ingin menjadikan maksiat, makalah tadi sudah kami sampaikan, fala tattakhidhu maksiatan wa amalan la'anahullahu ta'ala. Jikalau jenengan ini tidak mau terjadi takdir maksiat di mata Allah atau perbuatan yang dilaknat oleh Allah, pun taline Allah pegang, jangan maksiat jenengan. Pegang taline Allah, yaitu dzikir sirul asrar. Itu secara hakikatnya seperti itu. Yang kedua, kesimpulannya adalah kita manusia ini tidak hanya jasmani akan tetapi rohani. Oleh sebab itu jagalah hukum syariat, juga menjaga hukum hakikat. Oke Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan dalam penjabaran materi di pasal 30.